أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه فلا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء
mutabbarun ma hum fi wa batilun ma kanu ya'lamun. Sadaqallahul azim. Ya, baik. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih kepada Imawan Nadif yang telah melantunkan Al-Quran. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum mulai saya sedikit menyapa dulu. Ada di sini ada Ibu Yustina. Assalamualaikum Ibu. Belum bersambung. Ada Ibu Sumartini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, nuwun sampun hadir. Saya sapa lagi untuk selanjutnya ada Ibu Yustina. Assalamualaikum Ibu. Suaranya belum masuk nih Ibu Yustina. Matur nuwun matur nuwun Ibu Yustina sampun rawuh nggih. Alhamdulillah istiqomah niki Ibu. Kemudian selanjutnya saya sapa lagi ada Ibu Indri. Assalamualaikum Ibu. Belum tersambung. Ini yang di masjid alhamdulillah sudah rawuh, ada ibu-ibu cukup banyak, Bu Wahyu, Bu Aminah, Bu Ratno, Bu Jumeri, Pak Jumeri alhamdulillah, matur nuwun rawuhipun Bapak Jumeri. Kemudian Pak Pri, Prof Mas Ruhi, Mas Fikri ya, Mas Fikri ya, ini yang alumni Gontor, Mas Ruhi. Ini Mas Faisal, ya, alhamdulillah. Dan Bu Rosikin, matur nuwun Bapak Ibu. Insyaallah kita segera mulai karena sudah jam 6:24 ya kalau di monitor. Monggo Mas Pak Isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita Islam nikmat, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat yang paling besar yang kita rasakan sekarang, yaitu nikmat iman, sehingga kita dapat berkontribusi dalam keadaan suatu al-Quran tanpa kurang satu awal. Lupa Allah SWT semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah di bumi ini, sehingga kita bisa mengenal Islam dan Islam. Pada kesempatan kali ini akan melihat video Masjid At-Taqwa Padawan bersama dengan Profesor Asmui yang akan membawakan mengenai Al-Quran tanpa menunggu waktu lama lagi. Pada Ustaz Tasawuf saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Shadaqallahul azim. Jamaah salat jamaah Masjid At-Taqwa Patemon. Saya kira salat Jumat aja. Yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan kita di sini semata-mata karena pertolongan Allah. Jadi kita datang di sini bukan karena kita kuat, bukan karena kita sehat, tapi semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak saudara kita yang sakit, yang sehat hari ini, ya, ada yang bisa datang. Alhamdulillah hari ini malah insya Allah sebentar lagi Profesor nih, Pak Dr. Jumairi, walaupun sakit tapi bisa rawuh di Masjid At-Taqwa Patemon. Mudah-mudahan kerawan beliau di masjid ini menjadi asbab kesembuhan ya Pak, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat bisa datang saja, kapan saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang sakit bisa langsung sembuh, bisa melalui proses, bisa melalui pengobatan, bisa cepat, bisa lambat. Semuanya adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang malam mau tidur sehat. Tetangga saya itu waktu mau tidur sehat, tengah malam itu agak masuk angin, dikerii sama anaknya, tetangga depan rumah saya dikerii, hanya masuk angin biasa. Tahu-tahu pagi ini sudah kaku. Semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau dalam tafsir ini adalah semacam pergiliran kejayaan peradaban umat manusia, tetapi di tafsir lain juga bisa diartikan adalah umur manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berharap jamaah sekalian juga mendoakan Pak Jumairi ini supaya bisa sehat kembali, bisa beraktivitas, karena selama ini pemikiran beliau dan tenaga beliau sangat penting di jurusan kimia. Beliau banyak berinovasi di dalam risetnya terkait dengan bidang beliau di kimia. Saya kira mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi nanti bisa mengusulkan profesor nih Pak Jum. Karena yang lainnya sudah, yang artinya yang punya kompetensi seperti Pak Jum ini sudah selayaknya mencapai gelar tertinggi di dalam profesi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf saya duduk lagi di sini nih. Ini Pak Fahrudin jadwal lagi saya. Mudah-mudahan suatu saat nanti bisa berganti dengan pembicara yang lain sesuai dengan bidang keahliannya. Karena memang bidang Al-Quran dan Sains ini sangat luas. Natural Sciences ataupun Social Sciences ini sangat luas. Sehingga tentu ada banyak orang yang menguasai bidang-bidang lain, yang insya Allah bisa dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Pada pagi ini tadi sudah saya bacakan satu ayat tentang pergiliran kejayaan umat manusia. Begitu pula lah yang menimpa umat Islam. Kita bicara tentang kejayaan umat Islam dahulu, bukan hanya sekedar untuk mengenang, tetapi supaya kita bisa memahami, mewarisi
keilmuan dan pemikiran orang-orang terdahulu. Ribuan buku telah disusun, ditulis oleh para ilmuwan Islam pada zaman kejayaan Islam, peradaban Islam. Ada yang hilang karena di bumi hanguskan oleh penakluk umat Islam, terutama dari Mongol. Tapi ada banyak yang sudah ditransfer ke orang-orang Eropa. Sehingga sampai sekarang kita mendapatkan warisannya. Nah, harapan kita adalah supaya kita mengetahui. Karena ada banyak orang-orang Islam yang tidak mengetahui warisan keilmuan dan pemikiran dari ulama-ulama cendekiawan terdahulu. Mulai dari abad 7, 8 sampai kurang lebih abad 14, 15, 16 Masehi. Dan yang kedua, kalau tadi yang pertama, yang kedua adalah agar kita sadar diri bahwa sesungguhnya umat Islam itu bukan umat puritan. Umat yang selalu melihat masa lalu, bukan seperti itu. Tetapi agar kita memahami warisan itu dan kita menjadi percaya diri bahwa kita umat Islam ini sesungguhnya pernah jaya lebih dari 7 abad menguasai dunia. 2/3 dunia bahkan luasnya dikuasai oleh orang-orang Islam. Begitu pula dari sisi saintek, ternyata umat Islam mampu mentransfer sains dan teknologi ke seluruh dunia. Dan bangsa-bangsa Eropa, mereka telah mendapatkan transfer teknologi iptek itu juga mulai abad 14, 15, 16 ketika muncul Renaissance atau Rebirth, ya, kebangkitan kembali. Kita mengenalnya sebagai Renaissance 1789 Masehi. Tahunnya urut jadi gampang menghafalnya, 1789 sampai 1799. Ini adalah masa Renaissance di Perancis ketika bangkitnya orang-orang Eropa. Yang kita ingat, yang kita baca, yang kita pahami bahwa Renaissance itu adalah bangkitnya mereka sendiri. Seolah-olah tidak ada kontribusi dari bangsa lain. Ini yang kita pahami. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang menjadi kebiasaan mereka, tidak seperti peradaban Arab. Orang Arab, orang Islam khususnya, ketika mereka mentransfer, menyerap ilmu-ilmu dari Yunani, kita memahami bahwa peradaban-peradaban sebelum peradaban Islam ada peradaban Cina, India, Yunani. Terutama yang dari Yunani itu diserap oleh orang-orang Arab, orang-orang Islam. Tapi mereka tidak pernah menutupi atau menghancurkan atau menihilkan dari peradaban-peradaban sebelumnya yang mereka serap. Ini mereka punya adab. Mereka terjemahkan, mereka pelajari, mereka terjemahkan, mereka kembangkan, modifikasi, inovasi, sehingga sampai abad 14, 15, 16 sampai Isaac Newton kita memahaminya dalam bidang mekanik, ya. Kita juga mengenal gravitasi. Seolah-olah kata gravitasi itu hanya dipahami oleh orang Eropa. Padahal sekian banyak ilmuwan Islam sudah menceritakan itu, sudah membuat teori itu jauh sebelumnya, sekian abad sebelumnya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita gali warisan keilmuan dan pemikiran ini supaya kita sadar bahwa suatu saat pada gilirannya ketika kita kembali kepada Al-Quran, kepada pemahaman Al-Quran yang benar, ketika kita melakukan riset, penelitian, pemahaman tentang alam semesta ini semata-mata untuk menggali rahasia kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kembalikan lagi kejayaan umat Islam. Insyaallah, sungguh mungkin kalau bukan saatnya kita sekarang, tapi anak cucu kita yang akan datang 10, 20, 50 tahun yang akan datang, insyaallah akan kembali menguasai dunia ini. Dan Islam akan tersebar ke seluruh alam semesta. Sehingga kejayaan bahwa Islam rahmatan lil alamin, bahwa Rasulullah SAW sebagai rahman lil alamin, risalah beliau sebagai rahmatan lil alamin ini
bisa kembali kepada umat manusia seluruh dunia, bisa disebarkan lagi kepada umat manusia seluruh dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya mengambil tema ini karena saya membaca di Kompas ya beberapa waktu yang lalu. Masih di bulan Juni. Ini referensi bukan untuk mengambil kejelekan orang lain, bukan. Bahwa ternyata generasi Islam sekarang pun ada yang tidak sadar dengan sejarah keislaman. Di zaman internet, sosial media yang terbuka luas, masih saja intelektual Islam yang lupa dengan sejarah Islam. Bahkan saya khawatir tidak bangga ya. Ini ada seorang, menurut saya dia intelektual. Dia mengatakan bahwa agama itu tahayul, sains adalah nyata. Beliau mengambil pemikiran dari orang-orang atau orientalis barat, orang-orang barat yang memang mereka punya misi yang tidak baik kepada Islam ya. Sebagaimana kebiasaan nenek moyang mereka yang menghapus jejak sejarah peradaban Islam yang mereka serap sehingga mereka menjadi tercerahkan. Ketika abad pertengahan mereka ada dalam gelap gulita, abad 10 aja mereka masih gelap gulita. Islam sedang dalam masa kejayaannya. Ya, ternyata orang Islam pun masih tidak paham. Mudah-mudahan dengan diskusi kita ini, kita, keluarga kita, anak istri kita, tetangga kita bisa kita sampaikan bahwa sesungguhnya umat Islam itu memiliki kejayaan yang sangat lama dan sangat luas di berbagai bidang. Tentu saja pemikiran atau perkataan intelektual ini disanggah oleh salah seorang dari ulama Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan bahwa pemikiran atau perkataan bahwa agama tahayul sains itu nyata itu adalah trauma Renaissance, sebelum Renaissance ya. Ketika kekuasaan ada pada tangan agama lain ya, pemimpin agama lain, penguasa agama lain yang mereka mengekang. Kalau kita pahami dari sejarah, kalau saya baca sebenarnya mereka tidak mengekang perkembangan sains, tidak sama sekali. Jadi para penguasa agama lain itu sebenarnya tidak mengekang, tidak menantang, melawan, sebenarnya tidak. Pada hakikatnya mereka itu sebenarnya mendukung perkembangan sains, yang saya pahami seperti itu. Hanya saja memang pemahaman kitab mereka saat itu bertentangan dengan cara-cara yang dilakukan oleh para ilmuwan saat itu, yang dikhawatirkan akan melawan pemahaman dari kitab-kitab mereka. Sehingga sebenarnya secara personal para pemimpin atau pemuka agama itu tidak melawan perkembangan sains, tidak. Hanya saja memang perkembangan dari sains itu dikhawatirkan malah justru bertentangan dengan pemahaman kitab mereka. Sehingga akhirnya banyak ilmuwan yang terpaksa harus menanggung penderitaan. Ya. Seperti Galileo Galilei itu, kita pahami Galileo Galilei itu penerus dari Kopernikus. Bapak Ibu mungkin ada yang tidak memahami. Kopernikus itu orang termasuk Kepler yang memahami bahwa bumi itu mengitari matahari. Ya, ini teori lama ya, sejarah. Semacam atau seperti Aristoteles atau Ptolemeus itu mengatakan bahwa bumi itu matahari mengelilingi bumi. Maksudnya matahari mengelilingi bumi atau geosentris. Tetapi oleh Kopernikus kemudian dengan kedalaman pemikirannya, dia mengatakan bahwa bumi justru yang mengelilingi matahari, dan didukung oleh Galileo Galilei. Bisa kita bayangkan, karena dogma yang dipahami oleh orang-orang pada saat itu, yang dikhawatirkan seandainya ini tersebar dari pemahaman Kopernikus dan
Galileo Galilei, karena memang dilarang untuk disebarkan, maka umat akan geger, akan terjadi mungkin pertumpahan darah karena pemahaman yang berlawanan dengan kitab mereka. Sehingga kalau kita lihat dari sejarah, Galileo Galilei ini pada umur 77 tahun pun disekap di dalam rumahnya. Ya, karena tidak boleh menyebarkan, tidak boleh menulis dan sebagainya. Pada saat umur 77 tahun, beliau meninggal di dalam penjara rumahnya. 1642. Beliau meninggal dan dikubur itu 100 tahun kemudian. Naudzubillah ini. Jadi 100 tahun kemudian, saking bagaimana kita memahami, umat saat itu memang sangat menentang pemahaman dari Galileo Galilei. Jadi 1737 itu baru dikuburkan, padahal meninggalnya 1642. 1642 itu lahirnya Isaac Newton, bapak fisika modern. Galileo Galilei meninggal dikubur 1737, 100 tahun setelah meninggal, ya, baru diperbaiki namanya, dikembalikan namanya pada tahun 1992, abad 20 itu baru dikembalikan namanya. Baru gereja itu mengakui bahwa Galileo Galilei itu memiliki pemikiran yang luar biasa. Bahkan tahun 2008 dari pihak gereja Roma pun mengakui kesalahan mereka dari pihak gereja dulu yang memenjarakan di rumah dari Galileo Galilei. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak kalau kita katakan itu ulama ya pada agama lain yang menjadi korban. Nah, sekarang bagaimana mereka sekarang memiliki satu perkembangan saintek yang luar biasa. Yang dulu mereka ada dalam gelap gulita, tapi kemudian sekarang berarti sudah sekitar mulai abad 17 ya. Isaac Newton itu 1642, katakanlah abad 17, sekarang sudah abad 21. Berarti sudah 4 abad ya. 4 abad. Mereka sudah menguasai dunia ini 4 abad. Perkembangan saintek pada mereka di Eropa, Amerika dan sebagainya sangat luar biasa. Tapi memang baru 4 abad. Belum selama penguasaan dari orang-orang Islam yang mungkin lebih dari 7 abad. Ya. Tentu kalau di kalangan umat Islam tidak heran, kita sudah memahaminya sendiri ya, bahwa di dalam Al-Quran itu pada beberapa pertemuan sebelumnya juga sudah dikatakan antara 750 sampai 1000 ayat tentang sains, isyarat ilmiah, kemudian kalau hukum hanya kurang lebih 200. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan sampai 500 ya. Tapi kalau diteliti menurut Zaghlul An-Najjar, seorang pakar geologi muslim dari Mesir, diteliti antara 200 sampai 250 ayat saja. Ayat yang berkaitan dengan hukum. Tapi kalau sains lebih dari 750 ayat. Dan itu tegas ya tentang isyarah-isyarah ilmiah. Jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan umat manusia untuk menyelidiki dan merenungkan berbagai ciptaan Allah, langit, bumi, gunung, bintang dan sebagainya yang ada di depan mata kita, pergantian siang malam, ya, orbit matahari, bulan dan sebagainya, ya. Bahkan juga ada isyarat pada beberapa pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan terkait dengan mikroskopis, bukan hanya makroskopis. Ya, kita memahami bahwa perkembangan teknologi juga sangat berpengaruh kepada hasil dari eksplorasi umat manusia. Kalau awalnya karena mereka tidak memiliki teknologi yang tinggi, maka mereka hanya bisa memahami makroskopis saja, benda-benda besar seperti planet-planet dan sebagainya. Tapi begitu teknologi maju, maka sudah mengarah pada mikroskopis, ya. Dari mulai abad 17 sampai abad 19 itu makroskopis.
mulai akhir abad 19, abad 20 mikroskopis. Benda-benda yang kecil, ya, partikulat yang berukuran mikro, mili, mikro, nano dan sebagainya mulai dipelajari. Sehingga kita memahami tumbangnya mekanika Newtonian itu ya ketika teknologi umat manusia semakin maju. Ya. Dan itu ada dalam perintah Allah. Kita memang mestinya dengan menggunakan teknologi bisa menyadari ciptaan Allah Subhanahu wa taala di seluruh alam semesta, ya. Kita bisa memahami betapa luasnya ilmu Allah dengan melihat betapa luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sains menawarkan cita rasa seni untuk memahami ciptaan Allah, mengamati alam semesta yang kita pahami, yang ada pada di ufuk alam semesta, wa fi anfusihim, ya, sanurihim ayatina fil ufuki wa fi anfusihim, ya. Jadi memang itu adalah perintah Allah. Saya akan perlihatkan yang ada apa di seluruh alam semesta dan pada dirimu sendiri sampai betul kebenaran Al-Quran. Ya. Ini memang perintah Allah Subhanahu wa taala dan memang dalam Islam sudah jelas mendorong sainsnya menjadikan alat untuk mempelajari keagungan ciptaan Allah melalui riset ilmiah dan tentu melalui berbagai pembuktian, ya, yang benar sehingga apa yang dihasilkan betul-betul bermanfaat bagi umat manusia. Ya. Tetapi kalau kita sekarang kita pahami, nanti kita akan pelajari bagaimana niat daripada para ilmuwan sekalipun mereka bukan Islam, tetapi mereka memiliki niat yang benar. Jadi jangan disangka bahwa yang melakukan penelitian kemudian untuk mengetahui kebesaran Tuhan yang menciptakan, mereka mengatakan Tuhan yang menciptakan alam semesta, bukan hanya orang Islam. Bahkan orang-orang non-Islam pun begitu. Ilmuwan-ilmuwan yang maju seperti Einstein dan sebagainya itu maju karena mereka memiliki semangat yang pantang putus, dan ternyata itu semangat itu tumbuh karena keinginan mereka untuk mengenal siapa Tuhannya yang telah menciptakan alam semesta begitu teratur. Itu ungkapan kata-kata mereka di dalam artikel jurnal mereka. Jadi tujuan utama pengembangan ilmu pengetahuan adalah agar mampu melihat kebenaran penciptanya atas ciptaannya, ya, sehingga mereka bisa bertahan puluhan tahun penelitian sendiri di laboratoriumnya atau di rumahnya sampai menghasilkan satu produk penelitian yang berguna bagi umat manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ungkapan dari Albert Einstein bahwa sains tanpa agama adalah pincang. Ini sudah kalimat yang kita dengar biasa, ya. Bukan berarti hanya kalimat ini saja kita pahami bahwa tanpa agama adalah pincang, tetapi maknanya adalah bahwa ilmuwan Islam ataupun non-Islam mereka memiliki kekuatan, mereka memiliki semangat yang tanpa putus karena mereka ingin mengetahui rahasia penciptanya melalui ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mungkin tidak menyebut Allah, tapi mereka menyebutnya Tuhan. Ada satu fakta yang harus disadari oleh kita bahwa ilmu pengetahuan ini bisa mencapai hasil yang dipercaya jika tujuannya semata-mata untuk menyelidiki tanda-tanda penciptaan di alam semesta. Ini diakui oleh para ilmuwan dunia, bukan hanya yang Islam, tapi non-Islam juga. Karena ini memiliki waktu yang panjang, butuh waktu yang panjang, bukan setahun, 2 tahun, ataupun 5-10 tahun, tapi butuh waktu yang panjang, sehingga butuh tenaga yang ekstra, yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam Islam sudah jelas, ya, berbagai ayat di dalam Al-Quran 800, misalnya Al-Ghosiyah ayat 17-20, Bapak Ibu hafal. Kemudian juga di dalam An-Naml ayat 88.
Kalau dalam Al-Ghaziyah, afala yang duruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Kemudian disambung dengan surat An-Naml ayat 88. Wa tarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marron sahab. Bapak sekalian, keterbatasan umat manusia dengan teknologinya tentu akan berakibat pada pemahamannya yang bisa jadi benar atau salah. Ya. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Dan ini kaitannya dengan agama, sebab kita memahami bahwa di dalam agama ada yang bisa difahami, bisa dilihat oleh manusia, ada yang tidak bisa dilihat. Wala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Jadi keterbatasan umat manusia, ada yang bisa dilihat oleh manusia, ada yang tidak. Ada yang nyata real, ada yang ghaib. Yang terlihat pun kadang terbatas. Watarul jibala tahsabuha. Watarul jibala, kita melihat gunung-gunung. Tahsabuha, dan kita menyangka jamidatan. Seolah dia berhenti di tempat. Wahya tamurru marsahab, padahal dia berjalan sebagaimana jalannya awan. Maka kan sering kita kok seperti kita tidak merasakan sama sekali, ya. Padahal gunung-gunung nempel di bumi sebagai pasak, ya. Wa ilal jibala kaifa nusibat. Jadi ditegakkan, bagaimana itu gunung-gunung ditegakkan. Ya karena kita baru menyangka. Kalau orang awam menyangka, tetapi kalau ulul albab, nanti kita sambungkan dengan ayat lain, yang memiliki adalah orang yang memiliki pemikiran akal yang cerdas, bersih. Ya. Albab itu dari jamaknya alub. Jadi kalau otaknya berlapis-lapis, kalau pemahaman secara bahasanya berlapis-lapis, maksudnya adalah memiliki otak yang tajam, ulul albab. Kalau tafsirnya Buya Hamka, orang ulul albab adalah orang yang memiliki pemikiran di atas rata-rata. Mungkin jenius, ya. Jadi bukan sekadar orang yang berakal saja, tapi berakal yang tajam. Dalam pemahaman bahasa, otaknya berlipat-lipat. Ya. Jadi otaknya berlipat-lipat. Orang yang punya otak yang besar kan memang jenius. Ya. Jadi bukan hanya tahsabuha, bukan hanya menyangka, tetapi nanti ada penelitian, riset, dan itu ulul albab. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu untuk menjawab sebagaimana yang dimaksudkan di dalam surat Fussilat ayat 53. Tadi sudah saya bacakan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Jadi sampai terbukti Quran itu benar. Firman Allah itu benar, ilmu Allah itu benar. Ya. Kita ditantang memang, sekarang ini ditantang, ya maksarul jinni wal insi inistata'tum ang tangfudu min aqtaris samawati wal ard fangfudu la tangfuduna illa bisultan. Dan saya kira pemahaman ulama-ulama terdahulu sudah sampai pemahaman yang dalam, sehingga mereka bisa melakukan penelitian yang luar biasa hasilnya, karena mereka betul-betul memaknai tadabbur Quran betul-betul, sehingga semangatnya untuk mengeksplorasi ciptaan Allah itu tanpa putus. Seandainya tidak di bumi hanguskan oleh Mongol, mungkin umat Islam sekarang masih bisa mewarisi berbagai ribuan buku-buku keislaman yang tersimpan di perpustakaan dinasti Abbasiyah, ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sampaikan bahwa gunung yang ditegakkan sebenarnya mereka bergerak seperti awan. Berapa kecepatannya? Kalau kita lihat di berbagai literatur, kecepatan bumi berotasi aja sudah sekitar 0,5 kilo per detik.
Jadi bumi juga berotasi ya. Di samping dia mengelilingi matahari, tapi dia juga berotasi pada sumbunya. Itu setengah kilo per detik. 1 detik setengah kilo. Kalau mengelilingi mataharinya kan 30 km per detik. Ya, kalau dalam 1 tahun 365 hari ya. Jadi begitu cepatnya, tapi kok kita tidak merasakan getarannya sama sekali, seperti tidak ada angin ya. Kalau kita lari dengan cepat kan ada angin yang meniup, yang menempa badan kita, tapi begitu cepatnya, tapi kita tidak merasakan. Sama seperti yang dialami oleh para astronot di International Space Station ISS yang sering kita lihat di langit itu ya. Padahal mereka itu dalam 1 hari mengelilingi bumi 16 kali. 16 kali dalam 1 hari. 24 jam itu 16 kali, tapi mereka tidak merasakan karena mereka ada di dalam wahana luar angkasa ISS ya. Sehingga mereka tidak merasakan goncangan sama sekali. Ya, karena keterbatasan ya. Padahal mereka ada di dalam wadah. Begitu pula kita di bumi ini ada di dalam wadah di bawah atmosfer, sehingga kita tidak merasakan betapa kencangnya bumi berotasi setengah kilo per detik ya. Ya, begitulah terbatasnya kemampuan kita memahami rahasia-rahasia yang ada di sekitar kita. Hadirin yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Ali Imran ayat 190-191 yang berkaitan dengan ulul albab, maka mungkin menjadi pemikiran kita bagaimana kita supaya mendapatkan level sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tadi sudah saya sebutkan bahwa kata al-albab ini bentuk jamak ya. Artinya akal, dari kata alub, akal atau hati yang bersih dan suci. Sehingga kalau kita lihat sebenarnya bukan sekedar akal saja, tapi ada yang akal yang bersih dan suci. Setiap alub ini akal, tapi tidak setiap akal itu alub. Maka Allah Subhanahu wa taala kaitkan ulul albab ini dengan hukum-hukum yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang mempunyai akal yang bersih. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir adalah orang-orang yang cerdas, memiliki akal yang cerdas. Mereka bisa memahami hakikat dari sesuatu yang nyata dan jelas, tidak seperti orang yang buta dan bisu. Nah ini, nah, mungkin kalau level kita barangkali seperti buta dan bisu ya, tidak memahami apa yang sebenarnya nyata di depan mata kita. Tetapi ulul albab ini memang sebagaimana Buya Yahya mengatakan, Buya Hamka mengatakan memiliki kecerdasan akal di atas rata-rata ya. Di akal yang bersih, yang cerdas, yang memahami hakikat di balik sesuatu objek yang ada di depan matanya. Ini yang sering dipahami bahwa kita apakah mungkin mencapai tingkatan ulul albab. Kalau ulama-ulama terdahulu yang di zamannya dinasti-dinasti Abbasiyah, Umayyah sampai Utsmaniyah itu mereka memiliki level yang memang saya kira sudah sampai ke ulul albab karena mereka bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling tidak dalam persentase tertentu ya, bahwa ulul albab memiliki 2 kemampuan utama, yaitu atau tindakan utama. Yang pertama adalah berzikir kepada Allah dan berfikir ya. Tadi di dalam ayat Ali Imran dikatakan berfikir dan berzikir, memahami fenomena alam, memahami fenomena sosial dan sebagainya, sebagaimana isyarah di dalam Iqra, membaca apa yang ada di depan, apakah yang nyata ataupun yang tidak nyata, fenomena sosial, fenomena alam, hal yang sifatnya transendental vertikal ataupun yang horizontal sosial. Ini adalah berpikir dan berzikirnya ulul albab.
Tentu tahapan seperti ini akan kita peroleh apabila kita sungguh-sungguh mendalami objek penelitian kita ya. Seperti Pak Jum itu memiliki kompetensi dalam bidang anorganik yang tentu tidak bisa dipahami oleh saya. Saya orang teoritis, orang kimia fisik ya. Berbeda, kedalamannya sangat berbeda. Sama-sama orang kimia, tetapi pemahaman Pak Jum di dalam bidang anorganik itu sangat dalam karena beliau ada di dalam objek penelitian yang real. Sementara saya ada dalam penelitian yang mikroskopis yang sangat maya, abstrak. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ada banyak orang-orang Eropa, orang-orang non-Islam, seperti tadi saya sebutkan ada Einstein, yang ternyata bisa jadi mereka seperti ulul albab sebenarnya. Hanya bedanya mereka tidak memahami Allah sebagaimana pemahaman kita. Mereka memiliki akal yang cerdas, memiliki kemampuan di atas rata-rata, seperti Albert Einstein tadi. Kalau seandainya dia muslim, maka masuk sebagai kategori ulul albab. Isaac Newton pun sama, abad 17 ya, sampai abad 18. Dia juga mengetahui bahwa segala sesuatu yang terkait dengan sistem matahari, planet, komet, dan sebagainya terjaga indah. Dia memahami itu, Isaac Newton. Karena petunjuk dan kehendak zat yang maha cerdas dan maha kuasa. Ini kalimat beliau. Zat ini mengatur segalanya. Kalau kita pahami, akidah mereka kan kayak seperti yang kita pahami selama ini. Tetapi begitu melihat keteraturan di alam semesta, maka pikiran mereka tunduk. Bahwa ini adalah ciptaan yang indah dari zat yang maha berkehendak. Luar biasa ya. Sehingga sebenarnya sudah mengarah kepada teologi akidah tauhid, bahwa tidak mungkin sebagaimana yang dipahami oleh pemahaman akidah agama mereka, tetapi zat ini mengatur segalanya ya, Tuhan semesta alam. Ini saya membaca kalimat beliau ya, yang dipanggil sebagai Tuhan yang maha agung, penguasa semesta alam. Ini kata-kata Al-Quran mestinya. Jadi Isaac Newton, dia tidak dikenal sebagai muslim, tetapi ketika dia mendalami alam semesta, sampai pada kalimat-kalimat ketuhanan. Dan seandainya dia orang Islam, ini adalah level ulul albab. Ya, bahkan kita sekarang mungkin belum sampai ke arah sana. Artinya pemahaman kita tentang objek di depan kita belum menjadikan kita memahami bahwa ini ciptaan Allah. Kita baru bisa mengatakan kalimat itu melalui buku-buku, tapi bukan lahir dari hati kita. Ya, bahwa ini indah, keteraturan yang sangat luar biasa, yang dari zat memberi petunjuk dan zat yang maha berkehendak. Ini Newton ya, 1642 sampai 1727 ya. Bahkan jauh sebelumnya, 4 abad sebelumnya, ada Roger Bacon ya. Ini saya kira yang pernah memahami sains juga begitu, bahwa Roger Bacon, nanti kita pahami sebenarnya bukan Roger Bacon yang mengawali suatu teori, ada orang Islam yang mendahulinya. Tetapi kalau kita lihat dari pendapatnya, maka sebenarnya walaupun dia pendeta, akhirnya hasil dari penelitiannya mengarahkan dia bahwa ini mengarahkan kepada orang yang beriman. Ya. Karena orang yang beriman sajalah yang memahami khusus tentang masa depan, masa sekarang, dan masa dulu. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Ini Roger Bacon, 1220, abad 13. Ya. Juga Galileo Galilei, tadi sudah saya sampaikan, abad 16 sampai abad 17. Kalau di kimia ada Robert Boyle, yang terkait dengan gas. Ya. Ini juga sama. Jadi perlu kita pahami, jangankan orang Islam, orang non-Islam pun, ketika mereka dengan jujur, mereka bisa memahami atau tafakur alam, objek penelitian itu mengarahkan dia kepada ketundukan dia kepada yang mengatur objek yang ditelitinya. Kalau kita jujur, sama, maka kita akan mengarah kepada zat yang maha mengatur dan kita tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kalau dalam versi Islam. Ya. Jadi pada setiap zaman di setiap bangsa, maka ilmuwan ini mengakui Tuhan,
Ini ilmuwan jujur ya, yang menciptakan alam semesta dengan struktur yang sangat mengagumkan. Ini kalimat dari Robert Boyle. Ini adalah ahli kimia terkait dengan gas. Ini abad 17. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula yang terkait dengan astronomi ada Johannes Kepler sama saja. Johannes Kepler, terus Copernicus, kemudian sampai Galileo Galilei. Ini kalimatnya sama saja ya. Intinya bahwa seorang yang memiliki keimanan, maka dia berusaha keras untuk melihat betapa Tuhan yang diagungkan ada di dalam bidangnya, ada di dalam alam semesta. Kalau John Kepler mengatakan, saya ingin jadi pendeta, tapi ketika saya meneliti astronomi, maka saya menemukan Tuhan di dalam astronomi. Nah ini Kepler. Karena langit menampakkan kebesaran Tuhan. Ini kalimat dari Kepler. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pula kalau seorang Islam seperti kita yang sudah memahami Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mendalami riset penelitian kita, objek penelitian kita, maka semakin terlihat jelas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akankah hati kita bergetar ketika kita meneliti, kalau orang kimia kan melalui alat-alat instrumen yang canggih, kita memahami data-datanya, apakah akan tergetar begitu rupa keteraturan yang Allah berikan di dalam alam semesta yang berupa ayat-ayat kauniyah. Dan itu semuanya sudah tergambar di dalam ayat-ayat kauniyah di dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita hubungkan, maka kesimpulan yang diambil oleh seorang peneliti muslim di lab ataupun di mana saja, di komputer misalnya, akan mengarahkan dia kepada kata Allahu Akbar saja sebenarnya. Pada satu kata, Allah Maha Besar. Oke, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi ya. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa jumlah ayat sains itu banyak sekali, lebih banyak daripada ayat hukum. Tapi kenapa kalau kita pahami sekarang, kenapa justru banyak buku-buku tentang hukum, tentang fikih dibanding buku-buku terkait dengan penelitian ilmiah saintifik. Kenapa di kalangan umat Islam seperti itu? Ya. Jadi pertanyaannya, kenapa justru buku-buku yang terkait dengan hukum, dengan fikih itu jumlahnya ribuan? Padahal ayatnya hanya 200-an, 250 lah. Supaya ayat saintifik, ayat sains 800 sampai 1000, tapi buku-buku yang disusun oleh para ilmuwan muslim itu hanya seberapa? Hanya beberapa, tidak banyak. Apa sebabnya? Apakah karena ketidakpahaman ilmuwan orang-orang Islam pada zaman dulu, cendekiawan pada zaman dulu ya, terkait dengan penelitian sains, ataukah ada sebab lain? Ada beberapa pendapat sebenarnya, ada beberapa pendapat, tapi paling tidak saya kira logis bahwa yang pertama, saintek itu kan akan berubah, sifatnya tentatif. Sama seperti kita sekarang ada tafsir ilmi. Ketika kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala membangun langit dengan tangannya, kemudian Allah meninggikan, kemudian Allah meluaskan. Inna lamusiun. Lah kalau zaman dulu orang tidak paham, ketika belum ada pemahaman tentang Big Bang, alam semesta mengembang, kata lamusiun itu diterjemahkan lain. Tafsir ilmi pertama pada zaman Abbasiyah itu mengatakan lamusiun cuma bahwa Allah meluaskan jarak langit dengan bumi, tidak seperti pemahaman sekarang. Bahkan di dalam terjemahan lain, tafsir lain, Allah meluaskan rezeki. Jadi memiliki tafsir yang berbeda. Nah, seiring dengan perkembangan sains teknologi, maka pemahaman ataupun tafsir ini juga akan berubah. Karena kita memahami Al-Quran, mau tidak mau, apalagi berkaitan dengan alam semesta, tentu berkaitan dengan pemahaman yang ada di depan mata, yang hasil dari eksplorasi ilmuwan berkaitan dengan teknologinya, ataupun dengan alat-alat yang mereka gunakan. Jadi jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
maka tentu sangat berbahaya seandainya kita mengatakan bahwa hasil penelitian para saintis itu adalah kebenaran Al-Quran, karena sifatnya tentatif. Sebagaimana pemahaman mekanikanya Newton itu 3 abad dia bertahan, tapi begitu akhir abad 19 ketika mereka sampai pada pemahaman nanopartikel, nanosain, maka tumbang. 3 abad bertahan, kemudian tumbang akhir abad 19, awal abad 20 sampai sekarang. Bahkan orang sekarang pun, yang hidup sekarang pun sudah masuk zaman mekanika kuantum, tapi pikirannya masih mekanika klasik. Ya, karena kita di depan mata melihat planet-planet, tapi kita tidak bisa melihat yang sifatnya atomis, partikel, sehingga pemahamannya masih salah. Guru-guru kimia kebanyakan salah. Sekarang pun guru-guru kimia memahami mikroskopis masih banyak yang salah, kecuali mungkin dosen-dosen yang memahami kimia kuantum. Ya, kalau dosen-dosen yang tidak memahami kimia kuantum, maksudnya guru-guru yang tidak memahami kimia kuantum, pemahaman tentang partikel kimia masih salah. Padahal itu sudah akhir abad 19 sudah muncul teorinya. Apalagi nanti berkaitan dengan pemahaman tafsir ayat-ayat Al-Quran. Tafsir ilmi ini kalau tidak dilakukan oleh ahlinya, maka akan sampai pada pemahaman yang menyesatkan juga. Maka sangat berhati-hati kalau berkaitan dengan tafsir ilmi, karena sangat terbatas kemampuan manusia mengorek rahasia alam semesta, ya. Bahkan sifatnya tentatif, mungkin 1 abad, 2 abad, bahkan juga sangat terpengaruh oleh hasil deteksi alat teknologi manusia. Saya pernah sampaikan bahwa sekarang kita ini baru sampai tahapan nanoteknologi, belum sampai ke femtoteknologi. Seorang Islam yang pertama kali menciptakan alat teknologi femto itu orang Islam, orang Iran, tapi beliau sekarang sudah meninggal. Satu-satunya umat, seseorang yang bisa menciptakan alat femtoteknologi, orang Islam, tapi sekarang belum berkembang. Seandainya nanti ada femtoteknologi dipakai oleh umat manusia, barangkali pemahaman yang sekarang ini akan berubah lagi. Pemahaman kita tentang zarah, tentang atom akan berubah lagi. Kalau kita mengatakan dulu bahwa zarah artinya begini, sesuai dengan ayat Al-Quran, bisa jadi salah. Karena itu pemahaman yang sifatnya tentatif. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, tadi yang pertama, karena memang teknologi sifatnya tentatif. Yang kedua, bahwa ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah kan sifatnya pasti. Tidak dengan seenaknya ulama membuat aturan hukum, harus sesuai dengan Al-Quran. Sehingga mereka membahasnya pun tidak masalah, karena hukumnya pasti. Ya, hukumnya pasti. Kalau teknologi sifatnya kan dinamis, berubah. Tapi kalau hukum-hukum Al-Quran, hukum-hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran sifatnya pasti. Sehingga mereka menggalainya pun tidak masalah, ya, tidak berubah. Itu sebabnya dalam buku-buku fikih justru bisa dikembangkan lebih banyak lagi. Maka karya-karya ulama-ulama Islam dengan mudah kita temui di berbagai tempat di seluruh dunia. Sangat banyak dibanding dengan buku-buku sains teknologi yang memang sangat sedikit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat pada timeline perkembangan umat Islam dari zaman Umayyah yang di Damaskus itu hanya 90 tahun, ya. Tetapi sudah meletakkan dasar-dasar pemahaman tentang sains 90 tahun, tapi sudah bisa membangun perpustakaan, bahkan sistem pemerintahan. Kemudian jatuh, karena memang sesama Islam waktu itu juga saling perang, ya. Umayyah dihancurkan oleh Abbasiyah. Abbasiyah itu di Baghdad, Umayyah ada di Damaskus. Jadi sesama umat Islam zaman dulu pun karena memang terkait dengan kekuasaan, ya, itu saling perang. Umayyah ini diserang oleh umat Abbasiyah yang ada di Baghdad, kemudian hancur, ya. Kemudian salah seorang dari pemimpinnya lari ke Andalusia, 5 tahun merantau, kemudian dia bisa mendirikan dinasti Umayyah yang di Andalusia, yang bisa bertahan sekian ratus tahun.
bahkan sampai hampir 3 abad. Kita pahami Bapak Ibu sekalian bahwa sejak berdirinya Bani Umayyah, selepas Khulafaur Rasyidin, setelah Hasan beberapa bulan turun karena beliau menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah, ya, kemudian dipimpin oleh Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah 90 tahun, kemudian sampai ke dinasti Umayyah yang di Andalusia, ini bisa bertahan. Di Andalusia inilah perkembangan umat Islam sangat maju, sainteknya juga sangat maju. Banyak ulama-ulama, banyak saintis-saintis dari kalangan umat Islam yang muncul karena mereka mendirikan perpustakaan. Dan dari sinilah, dari 756 sampai 1031 Masehi, Eropa tercerahkan. Dari sini kita bisa mengatakan bahwa Eropa itu yang gelap gulita, mereka bisa mudeng, mereka mengenal universitas, mereka mengenal perpustakaan, mereka mengenal buku, mereka bisa membuat kertas. Itu karena umat Islam. Spanyol Andalusia sedikit masuk ke atas sampai Perancis, sampai ke Inggris dan sebagainya. Sekian abad. Ketika mereka berinteraksi dengan ulama-ulama, dengan cendekiawan umat Islam, Bani Umayyah di Andalusia, mereka belajar tentang ilmu-ilmu. Yang mereka pahami, mereka tutupi sekarang bahwa umat Islam itu seperti tukang pos saja. Tukang pos cuma nganterkan. Karena memang dulu umat Islam kan memang belajar dari peradaban Yunani. Kemudian orang-orang Eropa belajar dari peradaban Islam. Mereka tidak membandingkan bahwa peradaban Islam di Andalusia itu berbeda dengan peradaban Yunani. Sangat berbeda, jauh sekali. Ada banyak inovasi, ada banyak penemuan, ada banyak teori-teori baru. Nah, ini yang ditutup-tutupi oleh orang Eropa, mulai dari Isaac Newton dan sebagainya. Ya, selama 275 tahun, Bapak Ibu, 3 abad. Indonesia baru berapa tahun sekarang? 70 nggih. Belum apa-apa, entah 80, 90, 100 tahun bisa jadi tumbang, wallah alam, mudah-mudahan tidak ya. Karena kalau tumbangan berarti kacau balau ya. Tapi kalau terus berlangsung, insya Allah umat Islam juga akan maju terus. Kita doakan mudah-mudahan negara kita juga terus ya menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi tidak ada jaminan, karena Bani Umayyah Andalusia yang 275 tahun aja bisa tumbang ya. Ya karena memang sekali lagi orangnya ya, kalau orangnya memang kualitasnya tidak pantas diberi oleh Allah kekuasaan, ya akan ditumbangkan oleh orang lain. Sebagaimana dinasti Umayyah Andalusia. Sekarang pun saya kira kalau orang-orang Indonesia cuma gontok-gontokan, ya ketika Allah mengendaki hancur ya hancur. Ketika kita tidak layak untuk bersatu, maka ini menjadi koreksi kita untuk selalu menjaga kesatuan umat di Indonesia, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita amanah negara ini ya, supaya tetap langgeng. 275 tahun begitu banyak kontribusi kepada dunia. Peradaban dan ilmu banyak. Begitu pula dinasti Abbasiyah di Baghdad, ini luar biasa. Sampai juga dinasti Utsmaniyah dari abad 13 sampai abad 20. Dari 7 abad. Nah, selama sekian abad umat Islam yang maju, maka begitu banyak orang Eropa yang menyerap ilmu-ilmu dari cendekiawan Islam, Bapak Ibu. Sehingga ketika mereka maju, mereka melupakan orang Islam. Ketika umat Islam saling gontok-gontokan, mereka kemudian jatuh, dinastinya ambruk, kemudian orang Eropa maju pesat, mereka meniru sebagaimana umat Islam sebelumnya yang jaya, kemudian mereka melupakan bahwa mereka sebenarnya dulu belajar. Mereka tidak pernah mengenal universitas pada zaman dulu. Mereka mengenal universitas dari umat Islam, perpustakaan juga dari umat Islam. Ya, memang sejarah itu jalannya ditentukan oleh para pemenang. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada banyak klaim-klaim penemuan Muslim yang diklaim oleh orang-orang Eropa. Beberapa ya. Ini saya berikan 1-2 saja, tidak, walaupun saya berikan beberapa karena banyak sekali. Di berbagai bidang kimia, fisika, astronomi, geografi dan sebagainya, itu ada banyak
bidang-bidang yang diklaim oleh orang-orang Eropa. Yang sebenarnya berabad-abad sebelumnya ini sudah diketahui oleh orang-orang Islam. Ya. Ada fakta banyak sekali ketika umat orang-orang di Eropa masih gelap gulita, orang-orang Arab, orang-orang Islam sudah mengenal kertas, sudah ada buku percetakan, ya, berbagai teknologi di pertanian, perindustrian, di dalam pertanian juga ya, perindustrian juga ya, semuanya maju. Dan orang-orang Eropa mengenalnya dari umat Islam. Sehingga ketika mereka menguasai dunia, maka tertutuplah penemuan ilmuwan muslim. Saya berikan contoh. Penemuan ilmuwan muslim yang diklaim oleh sarjana Eropa, abad 13, yang tadi saya sebutkan Roger Bacon. Ini dianggap orang yang mengkonstruksi diagram mesin pesawat terbang. Ini abad 13. Termasuk Leonardo da Vinci abad 16. Padahal jauh sebelumnya ada yang namanya Abbas bin Firnas. Ini abad 9, 877. Jauh hari. Sekian abad, selisihnya sekitar 4 abad. Ya, insinyur atau penerbang Spanyol ya di Cordoba, ini Abbas bin Firnas, dia membuat sayap pesawat seperti burung nasar, sayapnya burung nasar. Ya, sayangnya tidak diberi ekor, sehingga ketika dia lompat dari bukit di Cordoba, bisa melayang beberapa menit, kemudian jatuh, karena tidak dikendalikan oleh ekornya. Dia luka-luka, walaupun tidak meninggal ya. Ini Firnas, sangat terkenal ya, Abbas bin Firnas. Kemudian abad 13 Roger Bacon, hanya memang pada abad setelahnya ketika abad 20 jauh hari ada Wright bersaudara, dia menggunakan mesin, dia bisa terbang walaupun berkali-kali gagal, dia berkali-kali luka ya. Tapi bisa bayangkan abad 9 dengan abad 20, 11 abad sendiri bedanya ya, jauh sekali. Wright bersaudara yang pertama kali menciptakan pesawat terbang yang bisa terbang di muka publik ya, abad tahun 1903. Kemudian contoh yang lain sama, yang Roger Bacon ini sebenarnya menguraikan ide optik dari 3 ilmuwan muslim, yaitu Ibnu Haysam. Kita mengenal yang Ibnu Haysam, dia adalah ilmuwan optik, Ibnu Sina dan Ibnu Rus. Jauh sekali ya, dari abad 9 Masehi, sedangkan Roger Bacon adalah abad 13, jauh sekali. Jadi dia mengklaim dari penemuannya Ibnu Haysam, Ibnu Sina dan Ibnu Rus. Juga cermin ini katanya dibuat di Venesia tahun 1200-an. Padahal sebenarnya sudah diciptakan cermin di Spanyol. Spanyolnya abad 11-an. Kalau cermin dulu, kalau kita sekarang kan karena tinggal pakai tidak ngerti bagaimana membuatnya. Kalau dulu kan dari batu yang mengkilat, namanya obsidian ya, obsidian. Dulu kaca dilapisi tembaga, atau kaca dilapisi perak, atau kaca dilapisi merkuri. Pernah pakai merkuri. Zaman dulu pakai merkuri, karena merkuri kan mengkilat gitu. Dilapisi pada kaca dan tersebar di Eropa pada abad itu, pada abad 13. Cuma sayangnya karena merkuri itu sangat berbahaya, sehingga menimbulkan banyak masalah kesehatan. Nah, orang sekarang sudah paham bagaimana membuat cermin dengan menggunakan perak, lapisan perak. Tapi kalau perak saja, lapisan perak ditempelkan pada kaca tidak bisa nempel. Harus ditempelkan pada stannum klorida namanya SnCl2. Orang kimia paham. Baru ditempelkan, belakangnya dikasih kertas atau kasih cat ya, supaya bisa ada tertutup ya. Ini sudah dipahami oleh orang Spanyol. Jadi Bani Umayyah di Andalusia abad 11. Ya, kemudian contoh yang lain, jam mekanik. Kalau Bapak Ibu pernah ke Swiss, ya orang Swiss mengenalnya dari orang Islam di Spanyol, bagaimana membuat jam mekanik. Ya, Itali, Swiss dan sebagainya di sana. Karena saya pernah ke sana, jadi tahu di sana jamnya memang murah-murah, tapi awetnya luar biasa ya. Kalau di sini jamnya murah-murah, tapi sekali pakai rusak ya. Kalau di sana saya pernah beli jam murah tapi awet. Ya, ketika di Austria. Dulu
diklaim oleh orang Eropa, tetapi kemudian bahkan oleh Will Durant ini justru dibuat di Cordoba, jam mekanik ya, karena memang masa jayanya umat Islam di Cordoba ya, abad 8, abad 9, terutama pada masanya Khalifah Abbasiyah di Baghdad ini juga sudah maju, sudah mengenal cermin. Kalau orang Eropa ya abad setelah itu baru mengenal. Orang Eropa mengenalnya dari literatur Arab ya, dan sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebagaimana tadi Galileo juga, Galileo menemukan pendulum, padahal sebelumnya ada Ibnu Yunus. Tentang gravitasi, Ibnu Sina, Ar-Razi itu sudah memahami tentang gravitasi ya, jauh sebelum Galileo lahir. Galileo abad 16, sementara Ibnu Yunus abad 10, 5 abad ya, jauh sebelumnya. Termasuk Newton ini ya, abad 17. Ibnu Haytham sudah lahir sebelumnya, sudah memahami tentang optik. Jadi Isaac Newton, kemudian para cendekiawan Eropa itu memahaminya dari orang Islam, kemudian mereka mengembangkan. Ketika orang Islam mundur, mereka maju, mereka berkembang sampai sekarang, dan mereka tidak mengatakan bahwa mereka belajar dari literatur umat Islam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, ada banyak sekali contoh klaim-klaim dari orang Eropa yang sebenarnya adalah penemuan dari orang-orang Islam. Dan harapan saya, kalau kita memahami ini sebagai warisan keilmuan dan pemikiran orang-orang Islam, maka kita menjadi semacam sadar diri bahwa sesungguhnya umat Islam ini adalah umat yang maju. Hanya saja sekarang ini tinggal nambahi saja, terus berkarya sesuai dengan kemampuannya, tentu dengan harapan kita bisa menggali kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui penelitian-penelitian kita. Saya kira itu saja. Ada banyak yang harus disampaikan, tetapi keterbatasan waktu. Sebenarnya sangat menarik kalau kita bisa melihat sendi kebangkitan sains Islam. Ya, sebenarnya ini sangat menarik, tapi saya kira waktunya tidak mencukupi. Mungkin lain waktu bisa kita bahas kembali, sehingga kita bisa memahami kenapa umat Islam dulu bisa maju dan kenapa sekarang belum bisa maju. Kalau kita mengikuti jalan yang sama, jalannya orang-orang yang sukses, maka insya Allah kita akan kembali sukses sebagaimana mereka. Ya, saya kira itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan tentu banyak kekurangannya. Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Saya telah mencantumkan daftar referensi, daftar yang saya baca selama ini ada 9 buku. Itu silahkan nanti bisa dipahami, bisa dibeli melalui online, murah-murah biasanya, atau buku-buku di berbagai toko buku. Dan harapannya mudah-mudahan kita memahami itu semuanya dan ada semangat ya, yang dosen juga semangat untuk meneliti, yang mahasiswa juga semangat terus untuk kuliah, dan semuanya semata-mata untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Asbu'i yang sudah menyampaikan perihal sumbangan keilmuan Islam pada dunia. Selanjutnya bagi jamaah yang ingin bertanya, saya persilahkan jamaah yang ada di Masjid At-Taqwa maupun yang ada di Zoom, silahkan. Tidak ada pertanyaan. Untuk selanjutnya saya mohon kepada Prof. Robi untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Asbu'i yang saya hormati, Bapak, Ibu-ibu, para jamaah, seorang teman kita Pak Jumeri ini sedang dalam ujian Allah Subhanahu wa taala, diberikan sakit ya. Sekarang sedang menjalani kemoterapi, tinggal 3 kali lagi. Tetap optimis Pak Jumeri ya. Oleh karena itu Bapak sekalian, mari kita semuanya, baik yang hadir secara langsung di masjid maupun yang hadir secara
luring dari kita bersama-sama mendoakan Bapak Jumeri. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi kulluhum ajma'in. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khususan ila ruhi wa jasadihi akhina Bapak Jumeri min ahlil ibadah wa min ahlil ilmi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim min kulli dhanbin kabir wa saghir wa atubu ilayh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi Bapak Jumeri. Fa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadir saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi fa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadir saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi fa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadir saqama. Ya arhamar rahimin irhamna wa'afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atika. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih pada Prof. Roki yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya yaitu pengumuman. Pertama, info pengajian Ahad pagi hari ini 19 Juni 2022 terkumpul sebesar Rp653.000. Semoga amal Bapak Ibu dapat diterima oleh Allah dan dikabulkan yang lebih baik. Selanjutnya kami mengajak Bapak dan Ibu jamaah untuk mengikuti kajian tadi fikih bacaan turun Fatihah 2 Jumat malam pukul 19.00 di Masjid At-Taqwa Pademangan, Isya di Masjid At-Taqwa Pademangan. Selanjutnya pengajian Ahad pagi selanjutnya tanggal 26 Juni 2022 insya Allah bersama beliau Prof. Dr. Haji Nas Udin Dadan MA yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Luqman Al Hakim Putra pukul 6.00.
Terakhir, panitia pelaksana kegiatan Masjid At-Taqwa Patemon telah membuka pendaftaran berbagai dan dapat survei pada tanggal 23 Hijriah. Bagi jemaah yang ingin berkorban bisa melalui kelas Masjid At-Taqwa Patemon di 0821 362 4245 atau berlangsung ke Masjid At-Taqwa Patemon. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah untuk pengajian Ahad pagi sudah selesai. Monggo Bapak Ibu jamaah yang ada di Masjid At-Taqwa Patemon silakan menikmati hidangan yang telah disediakan oleh takmir. Kemudian untuk jamaah yang ada di Zoom, jika ada agenda selanjutnya silakan bisa meninggalkan Zoom. Kami mengucapkan terima kasih kepada di sini ada Pak Wagiran, Tunawun sampun hadir walaupun masih secara online ya, karena tidak di tempat atau tidak di Gunung Pati. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Umi Maratun. Terima kasih Ibu sampun hadir, sampun rawuh. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Sumartini sampun hadir, matur nuwun Ibu. Dan ini ada Mas Saiful Muhjab, ini senior saya di UNES. Matur nuwun Mas Saiful sampun hadir. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, untuk pengajian Ahad pagi pekan besok akan diisi oleh beliau Prof. Buya Dr. Haji Nasruddin Badan MA. Beliau ini merupakan pakar tafsir, ilmu tafsir UIN Surakarta yang akan dilaksanakan untuk pengajian Ahad pagi di Pondok Pesantren Lukman Al-Hakim Putra yang berada di Patemon. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, matur nuwun sampun hadir.